Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Namun meski begitu, neraka bisa menjadi tempat bagi banyak pria. Bahkan kaum pria bisa dengan mudah masuk ke dalam neraka jahanam bila mereka berbuat zalim dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pria. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini golongan pria yang masuk neraka. Yang pertama, ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Seorang ayah merupakan pria yang bertanggung jawab terhadap keluarga, istri dan putra-putrinya. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonominya, tapi juga akhlaknya, pendidikan, dan keberhasilannya menjadi anak-anak yang dibanggakan dunia dan akhirat. Inilah pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu atas api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras." Ayah merupakan benteng penjaga bagi putra-putrinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Jangan sampai seorang ayah kehilangan kepekaan iman sehingga membiarkan anggota keluarganya larut dalam gelimang maksiat dan dosa. Atau yang lebih parah lagi, ia sendiri yang menjerumuskan istri dan anak-anaknya dalam dosa. Ada ancaman yang sangat berat terhadap ayah yang tidak peduli terhadap agama dan akhlak putra-putrinya, yaitu neraka jahanam tempatnya bagi seorang ayah tersebut. Yang kedua, anak laki-laki yang tidak merawat orang tuanya. Agama Islam menekankan hak ibu terhadap laki-laki kandungnya. Mengapa terhadap anak perempuan kandungnya tidak? Karena setelah anak perempuan menikah, ia lebih berkewajiban mentaati suaminya dibanding ibunya. Sedangkan anak laki-laki meski sudah menikah, tidak mengurangi kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada kepada istrinya. Jadi pengabdian anak laki-laki kepada ibu kandungnya tidak putus, tetapi pengabdian anak perempuan lebih utama kepada suaminya. Oleh karena itu, anak laki-laki lebih terikat kepada ibunya dibanding anak perempuan. Laki-laki wajib menafkahi istri dan anaknya, dan juga wajib memperhatikan nasib ibu kandungnya. Jika ibunya tidak mampu, maka kewajiban nafkahnya juga menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri juga harus menyadari bahwa kewajiban suami juga terhadap ibu kandungnya. Maka para istri doronglah suami untuk lebih berbakti kepada ibunya. Orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, Allah akan menurunkan siksanya di dunia ini, tidak menunggu menanti di alam kubur atau di akhirat. Siksaan itu berbagai macam bentuknya. Bisa masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, anak-anak yang tidak bisa diarahkan, rezeki yang tidak kunjung datang, dan lain sebagainya. Maka penting bagi anak laki-laki untuk memperhatikan ibu kandungnya. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jangan sampai tugas ini dilalaikan yang menjadi penyebab ia terjerumus ke neraka. Yang terakhir, suami yang zalim terhadap istri.
Laki-laki seperti ini juga menjadi ahli neraka adalah suami yang durhaka dan zalim kepada istrinya. Istri bukan hanya amanah dari orang tuanya kepada suaminya, akan tetapi istri adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita jaga, kita bina dengan penuh kasih sayang. Maka dari itu, Islam melarang keras suami berlaku zalim kepada istrinya, seperti suka marah, memukulnya, berlaku kasar, tidak memberinya nafkah lahir maupun batin. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.